Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, anggota dari Saiful Anwar Cardiovascular Society. Di pagi hari ini saya, Dr. Pratiwi, sebagai PPDS Jantung dan Pembuluh Darah FKUB RSSA akan mencoba sharing mengenai waspada kematian mendadak dan serangan jantung. Yang pertama, sudden cardiac death atau yang biasa kita sebut sebagai kematian jantung mendadak, itu adalah kematian yang terjadi secara mendadak dan tidak terduga akibat hilangnya fungsi jantung dalam waktu yang singkat. Dan seringkali penyebab dari kematian mendadak ini adalah penyakit jantung. Namun kan penyakit jantung itu ada banyak. Sebenarnya yang jenis apakah yang paling sering menyebabkan dari kematian jantung mendadak ini? Untuk secara epidemiologinya sendiri, kematian jantung mendadak ini terjadi sekitar pada 325.000 orang di Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan untuk usianya itu di rentang usia 30 sampai 40 tahun, di mana laki-laki lebih sering daripada perempuan. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri itu adalah usia yang lebih tua, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, pria lebih banyak daripada wanita. Kemudian ada juga riwayat keluarga dengan kematian jantung mendadak. Kemudian ada riwayat penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung yang biasa kita sebut penyakit jantung sumbatan koroner. Dan ada pula karena kelainan jantung karena keturunan. Kemudian kematian jantung mendadak ini yang seperti kita di awal tadi, jenis penyakit jantung yang manakah yang paling sering menyebabkan kematian jantung mendadak? Yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Ini pasti Bapak Ibu sekalian sudah sering sekali mendengar mengenai penyakit jantung koroner, yaitu adanya penyumbatan di pembuluh darah koroner jantung yang mengakibatkan adanya gangguan aliran darah di situ, sehingga mengakibatkan kematian dari otot jantung, sehingga jantung tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga terjadi kegagalan fungsi jantung dan bisa mengakibatkan kematian jantung mendadak. Kemudian yang kedua adalah karena kelainan otot jantung atau biasa kita sebut kardiomiopati. Ini merupakan suatu penyakit jantung yang lama, yang sudah berlangsung cukup lama, yang menyebabkan adanya kelemahan dari otot jantung dan pembesaran dari ruang-ruang jantung. Nah, kalau misalnya ruang-ruang jantung ini sudah membesar, kemudian otot jantung juga sudah mulai melemah, otomatis pompa dari jantung akan terganggu, sehingga aliran darah akan menjadi terganggu juga. Dan lama-kelamaan bila hal ini tidak diobati, bisa menyebabkan kematian mendadak karena sakit jantung. Kemudian yang ketiga ada penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung ini paling banyak terjadi pada penyakit jantung bawaan, yaitu penyakit jantung yang memang sudah ada sejak lahir. Entah antara penyakit jantung akibat dia pembukaan katupnya kurang sempurna, atau malah karena katup itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, darah menjadi sulit untuk didistribusikan dari ruang-ruang jantung ke seluruh tubuh, otomatis nanti organ-organ tubuh kita itu akan kekurangan oksigen, dan itu bisa kalau dibiarkan dalam jangka panjang nanti bisa terjadi kegagalan fungsi organ yang banyak dan bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Kemudian yang keempat ada gangguan irama jantung. Ini biasanya kadang kalau pasien dengan gangguan irama jantung ini keluhannya yang paling sering dirasakan adalah berdebar-debar. Kalau orang-orang dengan keluhan berdebar-debar ini yang makin lama makin sering, kemudian dipicu oleh aktivitas dia semakin parah, kemudian ada gejala, kalau misalnya dia berdebar-debar, terasa nyeri dada, dadanya tidak nyaman, kadang-kadang sampai mau pingsan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan jantung. Dan bila gangguan irama jantung ini tidak diobati dengan baik, nanti juga bisa menyebabkan pembengkakan dari jantung, pelebaran dari ruang-ruang jantung, dan nanti juga ujungnya bisa mengakibatkan dari kematian jantung mendadak. Kemudian pada kasus kematian jantung mendadak itu apa sih yang terjadi sebenarnya di jantung dan di tubuh kita? Nah, yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan dari fungsi listrik jantung. Nah, gangguan fungsi listrik jantung ini bisa mengakibatkan pompa jantung menjadi tidak maksimal.
Jadi jantung itu yang seharusnya bisa memompa darah dengan volume sekian mili, karena adanya gangguan fungsi listrik jantung, volume yang bisa dikeluarkan dipompa oleh jantung tuh jadi menurun, sehingga aliran darah ke organ-organ yang penting seperti ke otak, paru-paru, dan organ-organ lain ini menjadi tidak optimal. Nah, sementara di tubuh kita ini kan organ yang sangat vital fungsinya adalah otak dan paru-paru. Kalau misalnya aliran oksigen ke otak dan paru-paru ini tidak optimal, maka otak dan paru-paru otomatis fungsinya akan menurun. Maka dari itu, bila henti jantung ini tidak segera ditangani, kematian itu bisa terjadi dalam beberapa menit. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk deteksi dini, untuk mencegah terjadinya kematian jantung mendadak. Nah, ini yang bisa kita temukan sendiri atau mungkin bisa kita screening sendiri di diri kita sendiri. Itu adalah gejala-gejala yang timbul apabila kita dicurigai memiliki penyakit jantung. Contohnya ada bila ada pasien atau mungkin keluarga kita yang sering pingsan tanpa sebab yang jelas. Mungkin lagi istirahat, tiba-tiba pingsan, atau mungkin sedang aktivitas, tiba-tiba pingsan. Nah, itu perlu kita curigai apakah keluarga kita atau teman kita itu memiliki pingsan yang ada hubungannya dengan sakit jantung. Kemudian yang kedua, bila sering mengeluh nyeri dada. Nah, nyeri dada di sini nyeri dada yang kita maksud adalah nyeri dada akibat sakit jantung ya. Yaitu yang paling sering adalah nyeri dada sebelah kiri, kemudian tembus ke punggung, disertai keringat dingin, baik saat istirahat ataupun saat sedang aktivitas. Nah, ini juga perlu kita curigai apakah nyeri dadanya ini berhubungan dengan sakit jantung. Kemudian bila ada ditemukan bising jantung. Nah, bising jantung ini mungkin kalau kita sendiri tidak bisa merasakan ya, biasanya kalau bising jantung ini saat kita periksa ke dokter, saat dokter melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop, biasanya nanti kalau ditemukan bising jantung, dokter tersebut akan menyarankan kita untuk melakukan pemeriksaan jantung lebih lanjut atau mungkin merujuk kita ke dokter spesialis jantung. Kemudian keluhan yang selanjutnya adalah berdebar yang berlebihan. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin bila misalnya saat aktivitas tiba-tiba dirasakan berdebar yang sangat berlebihan, yang ini bisa kita rasakan dengan menggunakan teknik meraba nadi sendiri. Bila misalnya denyut jantungnya di atas dari denyut jantung normal, yaitu 220 dikurangi usia, itu berarti sudah termasuk yang tidak normal. Jadi misalnya kalau misalnya kita sedang tidak dalam kondisi beraktivitas berat, tiba-tiba kita merasakan adanya berdebar yang sangat cepat, jantung kita terasa berdebar sangat cepat, kita coba periksa awal dengan meraba nadi sendiri, kemudian kita hitung dalam 1 menit itu kira-kira denyut jantungnya berapa, dan apakah denyut jantungnya itu teratur atau tidak, karena teratur atau tidaknya denyut jantung itu juga mempengaruhi dari progresivitas penyakit jantungnya. Bila misalnya tidak teratur itu nanti penanganannya akan berbeda dengan yang denyut jantungnya masih teratur. Nah, kemudian bila misalnya kita tidak merasakan semua gejala itu tadi, namun di keluarga kita, misalnya di orang tua kita ataupun saudara kita ada yang punya riwayat sakit jantung, kita juga harus lebih aware, harus lebih waspada karena pada orang-orang dengan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit jantung itu juga mempunyai risiko yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki riwayat keluarga sakit jantung. Nah, terus untuk waktunya sendiri, kapan kita ini perlu deteksi dini untuk penyakit jantung? Yang pertama, ini bisa kita mulai di usia 30 tahun atau bisa dilakukan deteksi dini bila kita dapatkan gejala-gejala di atas tadi ataupun faktor risiko.
Kemudian bagaimana caranya untuk deteksi dini? Yang pertama, bila kita mendapatkan adanya gejala-gejala yang seperti saya sebutkan di awal tadi, atau mungkin sudah berusia di atas 30 tahun, kita bisa melakukan konsultasi ke dokter. Nah, nanti dokter ini yang akan melakukan wawancara kepada kita, yang nanti wawancaranya akan mengarah, apakah mengarah ke arah penyakit jantung atau tidak. Nah, bila dari wawancara itu mengarah penyakit jantung, otomatis dokter ini akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fisik seperti biasa. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan yang paling dasar, yaitu dengan elektrokardiografi atau yang biasa kita sebut dengan rekam jantung. Nah, bila dari rekam jantung ini ditemukan kelainan, nanti akan ditangani sesuai dengan kelainannya itu. Namun apabila mungkin dari hasil elektrokardiografinya ini masih cenderung normal, namun dari pemeriksaan fisik ataupun dari wawancara masih mengarah ke sakit jantung, mungkin bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lain, yaitu seperti ekokardiografi, atau yang biasa kita sebut sebagai USG jantung. Ini fungsinya untuk melihat gerakan dan fungsi jantung secara menyeluruh dari struktur dan fungsinya, apakah masih baik ataukah masih ada gangguan. Itu mulai dari otot jantung bisa dilihat, dari katup-katup jantungnya bisa dilihat, kemudian fungsi pompa pun bisa dilihat melalui ekokardiografi. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dari elektrokardiografinya normal, tapi gejalanya kok mengarah ke curiga adanya penyumbatan koroner. Ini biasanya kita bisa lanjutkan dengan treadmill test. Treadmill test ini fungsinya untuk memberi beban pada jantung untuk melihat apakah ada bukti sumbatan pada jantung. Nah, ini nanti yang bisa menentukan pemeriksaannya mana yang diperlukan adalah dari dokter. Kemudian untuk pemeriksaan lain yang juga bisa dilakukan adalah CT scan atau MRI jantung. Nah, CT scan atau MRI jantung ini bisa digunakan untuk melihat struktur dan fungsi jantung secara lebih menyeluruh dan lebih lengkap dibandingkan dengan USG jantung tadi. Namun CT scan dan MRI ini dapat dilakukan bila memang benar-benar sudah ada indikasi untuk dilakukan tindakan tersebut. Jadi tidak semua pasien dengan kecurigaan penyakit jantung akan diperiksa CT scan atau MRI. Nah, kemudian yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk penyebab dari kematian mendadak karena sakit jantung paling banyak adalah karena penyakit jantung koroner, atau yang biasa kita sebut dengan serangan jantung. Sebenarnya serangan jantung itu apa ya? Jadi serangan jantung itu adalah suatu kondisi gawat darurat jantung yang paling sering diakibatkan oleh adanya sumbatan di pembuluh darah koroner jantung. Jadi pada saat misalnya, jadi untuk perjalanan penyakit pada serangan jantung ini, itu biasanya akan timbul sumbatan yang mendadak pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung. Jadi kalau misalnya pembuluh darah koroner ini tersumbat, contohnya seperti di gambar ini, misalnya ada sumbatan di pembuluh darah koroner yang lokasinya di otot-otot jantung ini, bila misalnya ada sumbatan di situ, otomatis ada suatu daerah outlet jantung yang tidak mendapatkan suplai oksigen, tidak mendapatkan makanan. Bila daerah tersebut tidak mendapatkan makanan, daerah tersebut akan rusak. Bila otot jantungnya ini rusak, otomatis pompa dari jantung akan terganggu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bila ada pompa yang terganggu, ada jaringan yang rusak, ini bisa mengakibatkan gangguan dari aliran listrik yang normal pada jantung. Nah, kalau misalnya aliran listriknya terganggu, pompanya terganggu, otomatis darah tidak bisa terpompa dengan baik ke seluruh tubuh, terutama ke otak dan paru-paru. Nah, misalnya itu terjadi dalam jangka waktu tertentu, tidak dilakukan pertolongan, itu nanti bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, penyakit jantung koroner ini termasuk salah satu penyebab dari kematian jantung mendadak yang paling sering. Kemudian untuk serangan jantung sendiri, ini apa saja gejalanya? Gejala yang paling sering dirasakan oleh pasien itu adalah nyeri dada,
yang lebih dari 20 menit dan tidak membaik dengan istirahat. Nyeri dada yang bagaimana sih yang kita tandai sebagai nyeri dada yang khas dari serangan jantung? Yang pertama, ini seperti yang terlihat di gambar ini, nyeri dadanya areanya ada di belakang tulang dada. Dan nyeri dadanya ini adalah nyeri dada yang sifatnya seperti ditekan dan seperti ditindih benda berat, seperti biasanya seperti itu yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang kedua, terasa di belakang tulang dada dan menjalar ke leher. Atau dari dada menjalar ke bahu dan lengan. Atau dari dada menjalar ke rahang. Kemudian dari dada kiri menjalar ke ulu hati. Nah, ini yang paling hati-hati karena kadang ini sering salah ditafsirkan sebagai sakit mah atau sakit lambung. Namun setelah minum obat lambung keluhannya tidak membaik. Nah, kalau sudah ada kayak gitu, hati-hati, itu bisa jadi karena serangan jantung. Atau yang lain malah bukan nyeri dada, tapi nyeri di daerah punggung, yaitu di antara dua tulang belikat, yaitu di punggung bagian tengah-tengah. Dan nyerinya sekali lagi adalah sifatnya berat seperti ditindih. Kemudian keluhan lainnya yang bisa dirasakan selain nyeri dada itu ada keringat dingin, kemudian mual, kadang sampai muntah, dan pasien biasanya bisa sampai lemas dan mengalami penurunan kesadaran. Kemudian kalau misalnya kita mendapati ada orang atau keluarga kita yang mengalami kejadian seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, bila pasien atau keluarga kita itu masih dalam kondisi sadar, yang bisa kita lakukan adalah kita baringkan pasien dengan posisi setengah duduk dan segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, hindari pasien dari berbagai aktivitas seperti banyak berbicara, batuk, dan mengejan. Jadi pasien harus benar-benar diistirahatkan total sambil kita telepon ambulans atau kita antar ke IGD terdekat. Karena ini merupakan suatu kegawatan jantung. Nah, namun apa yang bisa kita lakukan bila misalnya pasien ini dalam kondisi tidak sadar? Yang pertama yang kita lakukan adalah cari pertolongan, yaitu dengan bisa kita menelepon ambulans terdekat dari rumah sakit terdekat kita, atau bisa langsung kita antar ke IGD rumah sakit terdekat. Bila pasien misalnya didapati suatu henti jantung, bisa diberikan pertolongan bantuan hidup dasar, tapi ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar terlatih atau tenaga medis. Kemudian ini untuk defibrilasi sendiri ini juga harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih atau orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan. Dan yang paling penting adalah segera bawa pasien atau penderita ke IGD di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kemudian sesampainya di UGD rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat bisa dilakukan bantuan hidup lanjutan dan perawatan di rumah sakit. Sekali lagi untuk penyakit jantung, serangan jantung ini harus ditanggapi secara serius dan karena ini merupakan suatu kegawatan jantung, maka pasien harus segera diantarkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan secepatnya karena setiap menitnya ini adalah sangat berharga untuk penyelamatan dari otot jantung pasien tersebut. Demikian yang bisa saya sharing untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.